Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Nice to see you again today. I wish everyone is doing well. And alright, today, before we start, I'd like to check your present list first. Sebelum kita mulai, I'd like to check your present list. Kita akan cek dulu kehadirannya, absensinya. Karena kemarin ada yang protes, Ana nggak pernah absen katanya. No, I'm just kidding. For those who, for the one who his name is called, please raise your right hand and say present. Okay? You get it? Yang namanya disebutkan, angkat tangan kanannya dan katakan present. Hari ini tanggal berapa? What date is it today? November 6. Alexis Romero, oh, he is home. Abdul Hafiz, oh, studying at home. Adam Jaim, alright. Ahmad Irwansyah, present. Dio, okay. Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, alright. Muhammad Akbar Dwi Cahyo, present. Right hand, okay. Muhammad Akila Arkananta, alright. Ardan Mahendra Dewa, present, bukan present. Muhammad Ashifa Ilham Nasution, okay. Muhammad Padri Marzuka Gani, Muhammad Farid Rizky Alfandi, present, bukan Raisa. Muhammad Khairur Ridho, okay. Naufal Siddiq, he is at home. Muhammad Rapi Andika, Muhammad Raihan Akram Ramadan, present. Muhammad Sultan Rozan Ataris, Muhammad Syamsi Al-Fajar, studying at home, okay. Rafli Akbar Maulana, Rafli Akbar di rumah juga, at home, okay. Rendra, okay. Rifki Andika Hafid, Syafiq Abimanyu, alright. Alright. Today we will continue our lesson, and what we are going to learn today is about members of family. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang members of. Ini kelanjutan dari pelajaran yang ada di buku paket of family. Artinya anggota keluarga. We will learn some vocabularies related to members of family. Jadi kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga. Ini kelanjutan dari pelajaran yang ada di buku paket. Kalau di buku paket, halaman page 33. Halaman 33. Nah, kalau kita bicara tentang keluarga, talk about family, generally, umumnya, it consists of you, alright, you yourself, antum, and you usually have
brother atau saudara laki-laki. And then some of you maybe also have sister, saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki ini lebih tua dari kita, biasanya ditambahkan di depannya elder brother, artinya kakak laki-laki yang lebih tua. Kalau lebih muda atau adik laki-laki kita, younger brother. Untuk sister juga sama. Jika lebih tua dari kita, maka atau kakak perempuan kita, maka kita menyebutnya elder sister. Kalau lebih muda atau adik perempuan kita, maka kita menyebutnya younger, atau istilah dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan younger sister. And of course we have father and mother, atau ayah dan ibu. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan direct family atau keluarga inti namanya. Ini disebut dengan direct family. Jadi if we talk about family, it's generally consists of father, mother, you, and also some of you may have brother and some of you may have sister or both, atau dua-duanya. Ini disebut dengan direct family atau keluarga inti. Nah, selain ini, selain keluarga inti, ada juga yang disebut dengan istilahnya extended family, atau apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, kerabat mungkin ya lebih tepatnya. Pokoknya yang selain ini, di luar ini, keluarga yang di luar dari ayah, ibu, kakak dan adik, itu disebut dengan extended family. Contohnya misalnya apa, grandfather atau kakek kita, nenek, grandmother. Ada paman kita, apa misalnya, uncle. Ada lagi tante kita, aunt. Kalau anak dari paman dan tante kita apa? Cousin atau sepupu. Kemudian ada lagi apa biasanya? Keponakan misalnya. Kalau keponakan laki-laki apa? Nephew. Kalau perempuan, niece. Nah, ini biasanya disebut dengan extended family, atau ya keluarga yang selain ini, pokoknya yang di luar dari keluarga inti tadi, direct family. Nah, sekarang coba lihat di bukunya itu, halaman 33. Di halaman 33. Nah, ini contoh bagaimana caranya kita menceritakan, to tell others about our family. Bagaimana caranya kita menceritakan tentang keluarga kita kepada orang lain dengan menggunakan kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari ini. Lihat contohnya di halaman 33. I will read the text for you. Saya akan bacakan dulu teksnya. Silakan disimak. Please listen carefully. Yang ini ya, yang halaman 33. There are 5 people in my family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My big brother is Hasan. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She is still in kindergarten.
Jadi perhatikan, kita akan bahas. Jadi di sini dia menceritakan tentang keluarganya. Menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari tadi. Jadi katanya, there are 5 people in my family. Jadi dia mulai dengan menginformasikan tentang jumlah anggota keluarganya. Menggunakan kalimat yang pertama itu, there are 5 people in my family. Jadi ada 5 orang dalam keluarga saya. Siapa saja mereka, makanya disebutkan setelahnya. Disebutkan siapa saja 5 orang tadi, ada my father. My father ini ayah, or my dad, sama saja itu istilah lain dari father. Kemudian my mother, ibu, ya kan? Or my mom, sama. My elder brother, nah kakak laki-laki saya. My little sister, adik perempuan saya, sama dengan younger sister. Adik perempuan saya, and myself, dan diri saya sendiri katanya. Jadi jumlahnya 5 orang kan. Lalu dia lebih jauh bercerita tentang keluarganya. My father is Mr. Rajali. Ayah saya namanya Mr. Rajali. He is a teacher. Dia adalah seorang, what is teacher? Guru. Ya, dia adalah seorang guru. My mother is Mrs. Kurnia. Ibu saya namanya Mrs. Kurnia, and she is a nurse. What is nurse? Perawat. That's right. Kalau bidan bahasa Inggrisnya apa? No, midwife. Midwife namanya. Kemudian my big brother, kakak laki-laki saya, is Hasan, adalah namanya Hasan. He is students of SMA Perjuangan. Dia adalah siswa di SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. Adik perempuan saya namanya Rizkia. She is still in kindergarten or candy. Dia masih di TK atau taman kanak-kanak. Nah, this is how do we describe our family. Jadi inilah bagaimana contoh caranya kita mendeskripsikan tentang keluarga kita. Yang di sebelahnya juga sama contohnya. Ada yang mau bacakan? Ada yang mau membacakan? Alright. Yes, please. There are 5 people in my family. Alright. My father or my dad, my mother or my mom, my young sister, my little brother, and myself. My father is Mr. Henry. He is a farmer. My mother is Mrs. Julia. She a housewife. She is a housewife. Alright. My younger sister is Elsa. She is a student of SD Bunga Manur. My little brother Eric does not go to candy. He is playground. Alright, thank you very much. Excellent. Perhatikan, di situ kan ada sering antum mungkin melihat sering disingkat seperti ini, ada he. Nah, ya kan? She. Nah, ini sama dengan he is sama dengan she is. Nah, barangkali antum bingung melihatnya atau membacanya seperti apa. Sama dengan he is dan juga she is. Sekarang mari kita bahas. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Jadi, this is how we describe our family. Jadi, ini bagaimana kita mendeskripsikan tentang keluarga kita. Perhatikan, there are 5 people in my family, katanya. Sama seperti yang tadi, dimulai dengan menginformasikan jumlah anggota keluarga. There are 5 people in my family. Sama, ada 5 orang dalam keluarga saya. My father or my dad, sama seperti yang tadi. My mother or my mom. My younger sister, nah ini adik perempuan saya, younger sister, ya kan. My little brother, adik laki-laki. And myself, dan saya sendiri. My father is Mr. Henry, ayah saya namanya Mr. Henry. He is a farmer. What is farmer? Petani, that's right. Ayah saya seorang petani. My mother is Mrs. Julia. Ibu saya namanya Mrs. Julia. She is a housewife. Ibu rumah tangga, that's right. My younger sister is Elsa. Nah, younger sister kan, tuh. Adik perempuan, my younger sister is Elsa, namanya Elsa. She is
a student of SD Bunga Menur. Dia adalah siswa di SD Bunga Menur. My little brother, adik perempuan saya, Eric, namanya Eric, does not go to kinder yet. Jadi dia belum masuk TK katanya. He is in playgroup, masih di playgroup. Alright. Ya, silakan. That is how do we describe our family. Itulah bagaimana caranya kita mendeskripsikan tentang keluarga kita. Now, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Tentang kosakata yang di situ ada pertanyaan nggak? Kosakata yang ada di teks itu ada pertanyaan nggak seputar di situ? Ada yang sulit nggak? Di situ ada beberapa kosakata tentang profesi, ya kan? About profession. Ada apa tadi? Teacher. Teacher itu artinya apa? Guru. Apalagi tadi? Nurse. Itu artinya perawat. Apalagi tadi? Ada farmer, ya kan? Petani. Housewife. Ada housewife. Bacanya housewife. Ibu rumah tangga. Apalagi contoh-contoh profesi selain ini? Student? Silakan, you can look it up in your dictionary. Bisa dilihat di kamusnya masing-masing. Nah sekarang, now your turn to tell me about your family. Nah coba sekarang deskripsikan tentang keluarga antum menggunakan cara yang sama persis seperti yang ada di buku. Oke, now describe about your family. Oke, mengerti? Bisa dipahami? Bisa ditulis di mana ya? Ustaz, Ya. namanya boleh sederhana atau asli Ustaz? Nggak mesti asli, nggak apa-apa. Nggak mesti asli, nggak apa-apa. Yang penting poinnya adalah antum menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari di sini. Oke? Iya. Boleh asli. Boleh, terserah. Kalau tidak keberatan, silakan. Kalau mau yang palsu juga tidak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Poinnya adalah gunakan kosakata yang sudah kita pelajari tentang members of family. Dan bisa begini ya, keluarga tidak mesti ayah, ibu, tidak mesti kakak, adik. Kalau misalnya tinggal sama nenek sama kakek ya, berarti keluarganya kakek, neneknya gitu. Misalnya saya sudah tidak tinggal bersama orang tua, berarti gini, karena saya sekarang tinggal bersama saya, istri saya dan anak saya. Jadi there are 3 people in my family. Ada 3 orang dalam keluarga saya. Myself, me, saya sendiri, my wife, istri saya, and my son, dan anak saya. I'm a teacher in SMP Intan Ilmu. My wife is a housewife. Istri saya adalah seorang ibu rumah tangga. And my son is still 2 years old. Dan anak saya masih berumur 2 tahun. Nah, contohnya begitu. Oke? You got it? Bisa dicoba? Silakan dicoba. Silakan, Rendra. Jadi kita masuk persepsinya 5. Ya, 5 itu termasuk kita, ya. Kayak tadi kan saya 3 kan? 3 saya, istri saya, dan anak saya. Tulis dulu di bukunya. Kenapa? Oh, namanya beneran? Nggak apa-apa. Yang nggak asli juga nggak apa-apa. Saya di Karang aja nggak mesti sama. Oil distributor. Oil distributor. Iya, nggak apa-apa, nggak dimasukin. Karang aja namanya, nggak usah. Iya, nggak apa-apa. Bekerja di oil mining, pertambangan minyak. Yes. Civil servant. Tulis dulu ya. Nah ini nih tambahan
Untuk profesi PNS itu bahasa Inggrisnya apa? Civil servant. Dokter apa tak dokter? Dokter juga. Dokter. PNS. Kalau dokter, doctor. Ini dokter. Tanpa pedagang. Pedagang apa? Trader, seller. Pedagang apa? Bisa buka kamusnya, coba lihat di kamusnya. Look it up in your dictionary. Yang mana? Indonesia Inggris, yes. Indonesia Inggris. Iya, nah di situ mudah kok. Family, extended family, extended. Ustaz, kalau misalkan nggak punya adik perempuan, Nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan. Ustaz kalau banyak kan itu gimana? Berapa jumlahnya? Sempat. Nah, berarti I have 4 sister. Sudah gitu aja. Saya punya 4 saudara perempuan, ya kan? Oh, 4, iya kayak gitu. 3 sister and 1 brother. That's right. Intinya gunakan kosakata yang ada di sini. Silahkan dikarang saja, tidak masalah. Dikarang saja ayahnya apa, misalnya ibunya apa, nggak masalah. Yang penting gunakan kosakata yang sudah dipelajari di sini. Oke? Dan gunakan apa? Polanya tadi, patternnya yang seperti yang ada di buku paket. Ustaz, profesi tadi boleh dikarang? Boleh, silakan. Ustaz, swasta itu maksudnya Apa? Karyawan swasta. Private employee. Coba cari karyawan apa di kamusnya. Ada nggak? Kalau arsitek. Ada kamus Indonesia Inggris nggak? Nggak bawa? Nggak. Terlalu berat. Apa? Private. Apa dulu swastanya? Karyawan swasta atau guru swasta atau apa? Kalau swasta itu private biasanya. Private employee misalnya, kan karyawan swasta. Yang gini nih, karyawan swasta. Nah, nih, atau general employee atau private juga bisa sih. Employee-nya kayak gini. Gini nih, karena tuliskan di ini aja ya, pakai bahasa Inggris. Nah, nih lihat nih. Ya kan? apa itu? Kalau karyawan swasta gini. Ya. Oh, ini. Yang mana yang antum nggak paham? Yang di bawah yang Ini kakek, nenek. Ini paman, itu adalah apa, Ustaz? bibi atau tante, Itu adalah That is. Cousin ini sepupu. Nephew ini keponakan laki-laki. Kalau ini keponakan perempuan. Apa? Ardan? Distributor. Sama persis. Cuma antum bacanya aja distributor. Pedagang apa? Pedagang aja. Bisa trader, bisa seller. Ya. SELLER. Pak, bukan I. Ingat nggak spelling? Ayo, alfabet spelling. Alfabet spelling ingat nggak?
S, I. Kalau I apa I? Bahasa Inggris apa I? E. Nah, E itu dibacakan I kan? S-I-L-L-E-R. Seller. Nah, that's it. Employee, karyawan swasta. Ya. Enggak. Apa? Ya. Sebentar. Ini seller. Nah. Bukan silir. Antum jangan menyesatkan teman antum ya. Silakan. Kenapa? Oh ya silakan. Sudah? Ya kita tunggu dulu yang lain. Nanti dibacakan. Iya, kita bacakan. Cuma gini nanti. Nanti dah, kita tunggu dulu kawan-kawan, kita tunggu dulu kawan-kawan. Ini apa ya? My father or my dad? Sama saja. Iya, my father aja sudah cukup sama. Ya, itu kan katanya my father or my dad. Or itu artinya atau. Jadi ayah saya atau ayah juga sebenarnya. My dad itu ayah saya juga. Salah satunya aja dipakai. My father or my abi. Ya, distributor. Kita sampai jam berapa hari ini? Jam 10 ya? 10 menit lagi. Oke, sambil dikerjakan coba perhatikan. Nah, itu tadi kan that is how do we describe our family. Jadi itu bagaimana caranya kita tadi mendeskripsikan ya tentang keluarga. Nah, sekarang let's put things together. Kita gabungkan semua yang sudah kita pelajari dari awal bab kemarin. Nah, coba lihat diagram yang ada di halaman 36, akhir dari bab ini, akhir dari bab 2. Nah, kalau antum ingat judul dari bab ini kan kemarin apa? Coba kita lihat. Judul dari bab ini kemana? Judulnya kan This is me. Ini adalah saya, ya kan? Kita kemarin belajar tentang bagaimana caranya mendeskripsikan diri kita dalam bahasa Inggris. Makanya awalnya kita belajar tentang bagaimana caranya membagikan identitas, ya kan? Kemarin alamat kita, tempat tinggal kita. Kemudian membagikan tentang hobi kemarin dan kesukaan, ya kan? Dan yang terakhir tentang members of family. Nah, inilah deskripsi tentang diri kita. Nah, sekarang mari kita gabungkan semuanya menggunakan diagram yang ada di halaman terakhir tadi. Halaman berapa tadi? 36. Nah, inilah deskripsi tentang diri kita. Dimulai dari nama, my name is, kemudian bisa tentang tempat tinggal kita di mana, I live in, asal kita, I'm from. Kemudian tentang favorite things, kesukaan kita, bisa tentang hobi kita, dan terakhir tadi kita pelajari tentang cara mendeskripsikan keluarga kita, dan itulah deskripsi tentang diri kita. This is me. Jadi kalau misalnya disuruh mendeskripsikan diri kita, ya seperti ini caranya. Kalau disuruh mendeskripsikan tentang diri kita, caranya seperti ini. Lihat diagram ini. Dimulai dari nama. Contohnya ya, my name is Irwan. I live in pesantren Intan Ilmu. I'm from Banjarmasin. My favorite food is fried chicken. My hobby is football. There are 3 people in my family. Myself, my wife, and my son. Nah, that's it. That is how we describe
self in English. Itulah caranya bagaimana kita mendeskripsikan diri kita dalam bahasa Inggris. Cukup diingat diagram ini tadi. Dan ini sudah kita pelajari semuanya sejak awal pertemuan kemarin di chapter 2. Nah, ini ringkasan dari pelajaran yang ada di chapter 2. Silakan dilanjutkan kembali tugasnya yang tadi. Nama panjang Ustaz. Saya menyebutkan nama grandmother ibu. My grandmother is, atau ya pakai yang tadi sama kayak tadi. Pakai is saja kayak gitu. Ya. Ustaz, ini Pak, nama orang tua pakai nama panjang atau nama Terserah. panggilan? Terserah. Boleh dua-duanya. Nama yang tidak mesti real juga tidak masalah. Dikarang aja namanya juga nggak apa-apa. Ustaz, nenek anak bersih-bersih rumah. Ustaz, jadi apa? Ustaz? Apa? Nenek anak cuma bersih-bersih rumah aja. Berarti housewife. Housewife. Iya, ibu rumah tangga. Si Is juga Ustaz. Ya, she is. Kalau perempuan kan she. Kata gantinya she. Ya, tinggal 4 menit lagi. Jadi gini, in the next, besok ya, bahasa Inggris besok lagi kan. Tomorrow we will do a presentation about ourselves. Besok kita akan presentasikan tentang diri kita seperti yang saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi menggunakan diagram yang ini. Oke, paham? Paham? Besok kita akan coba mempresentasikan this is me menggunakan diagram yang ini. Oke? Bukan, besok. Besok kan Sabtu ada bahasa Inggris kan? Ustaz, jadi yang keluarga ini presentasi. Iya, bagian dari itu. Ini coba lihat yang ini. Keluarga di sini. Halaman 36. Halaman 36. Yang terakhir. Nah, halaman terakhir dari chapter 2. Nah, itu. Oke, jadi gunakan yang ini ya nanti ya. Mulai dari nama, asal, kemudian tentang hobi, dan juga terakhir tentang keluarga. Ustaz, Digabungkan semuanya. form itu maksudnya saya dari mana gitu? Ya, asalnya. Bukan asli orang, bukan Asal kita. asli orang. Iya. Asalnya antum dari mana misalnya kayak gitu. Where are you from? Banjarmasin? No? From Java. Apa? Jawa mana? Tengah? Yogyakarta, Central Java, West Java? Ya, Jawa Tengah. Nah, misalnya gitu. I'm from Central Java. Oke. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No? Besok kita coba ya. Gini, ini sudah selesai nggak yang ini? Selesai belum? Oh, antum udah. Ini antum bikin apa? Deskripsikan tentang keluarga tadi, sudah kan? Sudah atau belum? Nanti kalau sudah, nggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, coba Ridho balik ke sebelah, balik yang nggak lihat tadi. Lagi. Nah, nanti kalau sudah, yang keluarga itu nanti dimasukkan ke sini. Nah, terus ini kan sudah kita pelajari kan sebelumnya kan. Ini tentang nama, tentang asal, ini alamat tempat tinggal, tentang hobi. Nah, nanti diisi semuanya sesuai data antum yang sudah antum pelajari. Nanti antum presentasikan tentang diri. Jadi nama saya ini, saya berasal dari sini, saya tinggal di sini, hobi saya ini misalnya. Terus hal kesukaan saya ini, keluarga saya, deskripsinya ini. Nah, kayak gitu. Dipresentasikan besok. Mie ayam itu apa? Mie ayam. Mie ayam chicken noodle. Mie ayam aja tuh nggak apa-apa ditulis. Ayam. Itu ada. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kali ini. Seperti biasa kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you very much for your attention and see you again tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dulu yang keluar.